على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana wasilatan lil maili rahmati wal maghfirati wa 'atqin minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul mu'jizati wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi zawil irfan, amma ba'du. Janabal ulama, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita takdimi, kita suwuni pangestu dan doa, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, Bapak Bupati yang insya Allah sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita bersama para pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, bersama anggota, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur-sedulur saya, seluruh jamaah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan untuk hadir di majelis yang mulia ini, berzikir, berdoa, bersolawat, bertalabil ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal-amal kebaikan kita, memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia,
membebaskan kita dari fitnah dan azab kubur, memerdekakan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli surga. Kita dikasih cara oleh Allah untuk mendapatkan semuanya tadi, yaitu melalui bulan yang sebentar lagi insya Allah akan kita jalani, namanya bulan Ramadan. Ada satu ibadah yang luar biasa istimewanya di bulan Ramadan. Saking istimewanya ibadah ini sampai pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Nabi nggak ada yang tahu pahalanya, bahkan malaikat pun nggak dikasih tahu pahala dari ibadah istimewa ini. Hanya Allah yang tahu dan membalasnya adalah ibadah syam, ibadah saum, atau ibadah puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu milikku, untukku, karena aku, dan hanya aku yang membalasnya. Berapa pahalanya? Rahasia. Nabi, Rasul nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Para jamaah, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib hukumnya, tapi termasuk rukun dalam Islam. Saya ulang, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib, tapi rukun. Nah, wajib dengan rukun itu beda. Wajib kalih rukun niku mboten sami. Kalau wajib niku ya wajib, lah wajib niku ya wajib. Tapi kalau rukun niku ya rukun. Jadi wajib niku napa? Wajib. Nek rukun niku rukun. Wajib itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akibatnya berdosa. Meninggalkan wajib, akibatnya berdosa. Contoh, menjawab salam dari sesama mukmin hukumnya wajib. Ada orang mengucapkan salam kepada sampeyan, dan orang yang mengucapkan salam itu orang Islam, orang beriman, maka bagi sampeyan menjawab salamnya hukumnya wajib. Kok sampeyan nggak mau menjawab salamnya, maka sampeyan berdosa karena meninggalkan wajib. Contoh lagi, membayar hutang. Sing duwe hutang langsung tingkluk. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Sampeyan punya hutang, sudah jatuh tempo waktunya bayar, sampeyan punya duit dan tidak ada uzur syar'i, maka sampeyan wajib membayarnya. Kok ternyata sampeyan gak mau membayar, maka sampeyan berdosa sebab meninggalkan wajib. Beda dengan rukun. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akibatnya bukan hanya berdosa, tapi tidak sah. Meninggalkan rukun berakibat tidak sah. Contoh, rukunnya wudhu salah satunya membasuh wajah. Ada orang wudhu kok tidak membasuh wajah, maka wudhunya tidak sah.
sebab meninggalkan rukun. Halo, tolong semangat dong. Katanya kangen sama aku. Masa orang kangen sikapnya kayak gitu? Bahagia dong, semangat dong. Contoh lagi, salah satu rukunnya sholat membaca suratul Fatihah. Maka ada orang sholat kok tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Nah, salah satu rukunnya Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ada orang mengaku agamanya Islam, di bulan Ramadan kok tidak mau menjalankan puasa, maka Islamnya tidak sah. Serempak, maka Islamnya tidak sah secara syariat. Maka di masyarakat kita biasa disebut Islam KTP, sebab data di KTP agama Islam. Biasa disebut Islam KTP, tapi karena Islamnya tidak sah, besok yang masuk surga KTP-nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan seluruh ibadah penyertanya, mulai sholat tarawih, i'tikaf, zikir, sedekah, tadarus Al-Quran dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma. Muga-muga dulur-dulurku sing rawuh niki sedaya dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan sempurna, sehingga paling tidak 5 target Ramadan yang insya Allah nanti saya sampaikan kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup, kapan-kapan ngundang lagi. Puasa itu ada 3 jenis. Ada berapa? Wonten 3 model puasa. Nah, puasa sampean nanti termasuk jenis yang mana, termasuk model yang mana. Seperti halnya jamaah yang hadir di sini juga ada 3 jenis. Ada jenis jamaah VIP, duduknya di kursi, ono suguhane, entuk madiang, pakaiannya melinti-melinti. Ada jenis jamaah sedengan, tengah-tengah, berada di terop di bawah tenda. Ada jenis jamaah ekonomi garis miring ngenes, ya, yang dongsong-dongsong di bawah pohon pisang, dongsong-dongsong di bawah pohon mangga, pohon kelapa. Puasa ada 3 model. Pertama, puasa model ular, bahasa Jawanya ulo. Kedua, puasa model bayi, anak bayi. Ketiga, puasa model ulat, garis miring ular. Ini harus saya perjelas, takutnya nggak bisa membedakan antara ular dengan ular. Karena ular itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ulo, sedangkan ular itu bahasa Jawa yang bahasa Indonesianya ulat. Paham ya? Oke. Pertama, shaumul awam, puasanya orang awam, puasanya masyarakat beragama Islam secara umum,
masuk kategori puasa awam atau lebih mudah digambarkan sebagai puasa ular, posone ulo. Ulo niku yen poso targetnya cuma awak. Jadi ular itu kalau berpuasa tujuannya hanya ingin memanjangkan tubuh dan membesarkan badan. Maka orang yang berpuasa model ular itu bisa dilihat dari gayanya ketika makan sahur. Kalau makan sahur sak ake-ake, sak warek-warke, untuk persediaan, alasannya biar kuat dipakai puasa seharian. Jadi karena makan sahurnya kebanyakan, perutnya kekenyangan, akhirnya begitu masuk waktu subuh yang nggak sholat, dia melungker ulo kok. Jadi rampung mangan sahur boten sholat subuh tapi turu melungker, pancen ulo. Wonten boten tiang Patuk Rejo bakdo madyang sahur terus boten sholat subuh tapi melungker, wonten boten? Wonten. Niki wonge teko wonge lungguh. Aku ngerti pokok jilbabe warna ireng. Akhirnya sholat subuh jam 7, kadang jam 8, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Niku poso ulo, karena targetnya hanya ingin memanjangkan tubuh dan membesarkan badan. Maka ular berpuasa itu hanya untuk melungsungi, ganti kulit yang lama sudah tidak cukup, sudah tidak muat, sebab badannya makin besar, tubuhnya makin panjang. Maka kulit yang lama dilepas, ganti kulit yang baru. Bahasa Inggrisnya melungsungi. Lah wong yen posone poso model ula ya ngono, sing diarep-arep ming bodo, kok yen wis bodo ganti klambi anyar, baju yang lama dilepas, ganti baju yang baru, melungsungi. Wonten boten wong Patuk Rejo sing ngoten niku? Roto. Wong Ramadan nembe pertengahan wis ribut leh milih-milih baju baru. Apa maneh ibu-ibu? Untuk lebaran baju baru paling tidak punya 5. Halo niku puasa jenis ular, pasane ulo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang khusus. Puasa jenis ini biasa digambarkan sebagai puasa bayi. Ibu-ibu dan mbak-mbak lebih bisa meniteni atau menengeri. Niteni itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Nandai lah nandani, nengeri. Jadi iki wis tak pikir, aku ora nemokke bahasa Indonesiane. Pokok meniteni dan menengeri. Maaf, tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Melaku tiba itu bahasa Indonesianya jalan terjatuh. Lah nek tiba kejelumuk, masa jatuh bernyosop.
Menek bahasa Indonesianya memanjat. Lah nek menek celingkrik memanjat bercelingkrik. Nguyuh bahasa Indonesianya kencing. Lah nek nguyuh hanyang-hanyangan. Mosok kencing makcerit. Ibu-ibu dan mbak-mbak biasa menengeri dan meniteni. Ada fase di mana bayi itu berpuasa. Ada masa di mana bayi tidak mau dikasih makan dan minum, didulang sama ibunya. Didulang itu dijejeli atau dilotek, diapakno? Disuap. Maaf, aku alergi dengan kata-kata suap karena suap yang menghancurkan Indonesia, merusak tatanan Indonesia. Makanya saya nggak mau pakai kata-kata suap, mending mendulang dan melotek. Jadi ada waktu anak bayi itu dijejeli makan, didulang sama sini kalau manggil ibu, umi, emak, mbok atau mama. Biung. Ya udah. Jadi bayi didulang sama biungnya, dia nggak mau. Dikasih minum, dikasih ASI. Bahasa Inggrisnya dipentili, diempengi, dia juga gobek-gobek nggak mau. Tapi karena biungnya sangat sayang, maka dipaksa oleh biungnya. Lagi kepriben anak nyonge kok ora gelem madiang. Biungnya susah, ibunya gelisah karena anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, akhirnya dipaksa. Udah nggak mau dijejel-jejel ke, didulang-dulang ke, nggak mau ngemik ini ku ya dijejel-jejel ke pentileng. Bayi nganti gaber-gaber. Nah karena dipaksa, maka akhirnya si bayi protes. Protesnya dengan cara diare dan demam. Diare bahasa Inggrisnya the menstruate, karena bayi berusaha mengeluarkan makanan dan minuman yang dipaksa ibunya untuk dimasukkan. Wong moh kok dipaksa, akhirnya protes, demo, ditokke, muntah dan mencret, demam. Ini gayanya bayi untuk menarik simpati ibunya agar ibunya makin sayang dan makin cinta, menarik perhatian ibunya. Ini sesungguhnya bayi lagi berpuasa, dia nggak mau makan, nggak mau minum, menghambat pertumbuhan fisik, seakan-akan dia memberi kesempatan psikisnya untuk berkembang. Makanya bayi yang mantun demam, awake panas, biasanya mundak pintere, mundak akale. Ibu-ibu niteni, oh pantesan wingi demam awake panas, arep iso mengkurep, arep tuwuh untune, arep iso ngomong, mulai bisa diajak komunikasi. Nggih napa nggih? Nek bapak orang niteni, bapak nang anak ora tau ngopeni. Bapak namung penanam saham, rampung nanam modal wes, ora ngurusi. Paling yang meh nafkahi belanjani wong lanang apa. Mulane bayi bakdo sakit, bakdo demam biasane tambah akale, tambah pintere. Arep iso brangkang ya demam, arep iso terantanan ya demam. Nggih Bu nggih? Ngopo melu-melu jawab nggih Pak? Ora roh urusane nggih. Jadi puasanya bukan hanya kuantitas tapi sudah meningkat kualitas. Ini puasa sedang, puasa tengah-tengah, shaumul khawwas. Yang ketiga, shaumu khawwasil khawwas, puasanya orang istimewa. Ini biasa digambarkan seperti puasanya ulat, posone uler.
Ular jangankan dari dekat, dari jauh saja menjijikkan, gilani, gegirisi, menakutkan. Makanya gak ada orang yang suka sama ulat kecuali orang gila. Mumpung urung dibantah. Halo. Kehadirannya bukan sebagai harapan tapi sebagai ancaman. Ular kuwi tekane orang gowo harapan ning malah dadi ancaman. Karena ulat adalah hama, apa saja yang ada di hadapannya diembat, apa saja yang ada di sekelilingnya disikat, gak peduli halal haram. Wong ular perusak dan tidak ada manfaatnya. Manggen ten pundi mawon ular niku ngerusak, betul? Manggon no godhong, godhonge rusak, bolong-bolong, rencem-rencem. Manggon ning tanduran, tandurane rusak, gering iso mati. Manggon ning buah, buahe rusak, bosok. Manggon ning untumu, nek untuku ora. Untumu kerowok. Ular kok. Maka kemudian ulat ini berpuasa dengan berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Kalau sudah ngentung maka dia berpuasa. Perhatikan, entung kuwi ora madyang, ora ngombe, ora rabenan. Sampeyan tahu ngerti ya entung rabenan? Poso dia hanya gelo-gelo, entung di lor di kidul, ndut-ndut, entung di lor di kidul, gobek-gobek, entung di lor di kidul, jentat-jentit. Itu sesungguhnya entung lagi puasa dan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Iki sing ngerti ning aku tok, astagfirullah. Puasa kok ngentung. Jadi puasa niku kurang banter, puasa niku ibu-ibu. Jadi besok Ramadan awan-awan kok bapaknya marek-marek, bapaknya mepet-mepet, tolong disempar. Ngentung, entungmu aja gila-gilo. Entunge Rika disimpen. Halo. Setelah berpuasa berproses jadi entung, maka keluar dari kepompong dia berubah, bukan lagi ulat tapi menjadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, bentuknya juga berubah, makin indah, modelnya juga berubah, tubuhnya berubah, semakin langsing dan seksi. Indah sehingga semua orang suka sama kupu-kupu. Bahkan simbol keindahan dan keberuntungan. Nganti wong Jawa ki omah kok dileboni kupu, arep ana tamu nggawa rezeki. Pundak diencloki kupu, sirah diencloki kupu, seneng banget. Simbol keberuntungan. Makanannya juga udah ganti, gak sembarangan. Ketika masih jadi ulat, dia makan sembarangan, apa saja yang ada di hadapannya, di sekelilingnya, diembat, disikat. Tapi begitu sudah berubah jadi kupu-kupu, makanannya selektif, hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, gak sembarangan. Yang dimakan hanya sari-sari bunga. Sampean tahu ngerti ana kupu ngerokoti tempe? Apa maneh kupu mangan batang rak, dia selektif, hanya sari-sari bunga yang halalan thayyiban, karena dia sukses berproses jadi kepompong. Halo, halo. Kehadirannya bukan sebagai ancaman tapi membawa harapan. Dia membantu proses bunga untuk menjadi buah.
Ini tanda puasa yang paling sukses. Sayang, banyak di antara saudara-saudara Nenyong, warga Patok Rejo, yang setelah berproses jadi kepompong 1 bulan, keluar bukannya jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Lagi codotnya dong ngadeg no pinggir panggung. Begitu Ramadan tamat, maksiatnya kumat. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Begitu setan dilepaskan, manusianya pada kesetanan. Maka puasa yang paling sukses adalah puasa jenis ulat yang berproses jadi kepompong, keluar berubah menjadi kupu-kupu. Ada perbaikan dan peningkatan kualitas diri, ada perbaikan dan peningkatan ibadah, baik yang muamalah dalam garis horizontal, hubungan sosial dengan sesama, maupun yang mahdhah dalam jalur vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ibadah bisa meningkat karena orang puasa benar-benar bisa memanfaatkan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa iman. Ingat saudaraku, para jamaah, baik yang mengikuti ngaji di majelis ini secara langsung maupun yang mengikuti ngaji ini secara virtual. Halo. Yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah untuk memasuki Ramadan dengan berbagai pahala, keutamaan dan keberkahan di dalamnya, itu bukan sembarang orang, bukan semua manusia, tapi yang dipanggil khusus orang-orang beriman. Ayat Qur'annya sudah akrab dengan kita, paling laris dibaca menjelang dan selama bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ini yang dikhitabi Allah, yang dipanggil dan diseru Allah adalah hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nasu, wahai semua manusia, bukan. Bukan pula ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, wahai orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi yang dipanggil khusus orang-orang yang buka nyaut toh. Orang-orang yang beriman. Maka modal utama untuk menjalani ibadah Ramadan adalah iman, sehingga aktivitas-aktivitas terbaik yang harus dilakukan di bulan Ramadan adalah aktivitas-aktivitas keimanan, ekspresi dan implementasi dari iman. Kalau saya ngomong ekspresi dan implementasi, Bapak Ibu paham napa mboten? Podo. Saya sadar kok yang saya omongin ini orangnya nggak begitu cerdas, makanya tetap saya uraikan, tetap saya rinci, tetap saya jelaskan. Ngapunten nggih, soalnya sampean ora pati cerdas. Podo karo sing ngomong. Kula dhewe niku lek mirengke omongan sing kira-kira keduren kula mboten mudeng. Dadi kula leh ngomongi jamaah niku nggih kula ndamel ukuran awak kula dhewe.
omongan sing piye to sing gampang difahami. Lho ngoten. Metode bicara yang seperti apa yang mudah difahami, maka itu yang saya pakai untuk menyampaikan kepada jamaah, meskipun saya sadar saya nggak bisa memahamkan jamaah, yang bisa memahamkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas saya menyampaikan, tugas saya ngandani, sing mahamke Gusti Allah. Makanya saya nggak kaget dan nggak sedih kalau ada jamaah yang nggak paham. Wong tugasku mengandani. Dipikir ki kabeh paham omonganku ngono kok? Ya ora. Ana sing kawit mau ngingeti aku, metenteng ning ora mudeng. Wong nggih jilbab warna coklat. Ya mudeng dari mana orang dia nggak dengerin kata-kata aku tapi malah terpesona memandang wajah aku. Apa aktivitas orang beriman? Sekaligus ini adalah amal-amal terbaik yang dilakukan di bulan Ramadan dan juga menjadi tanda-tanda orang yang imannya kuat. Ayatnya sebenarnya jenengan juga sudah akrab. Ini sering dibaca juga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nek nyauti Allah kaya wong sambat kok kaya utang. Katanya semangat, katanya sayang sama aku. Saya enggak, bener. Datang ke sini tadi mulai jam berapa? Bener. Makasih, makasih. Aku sih sebenarnya mau datang jam 1 juga, tapi nanti kalau aku datang orangnya belum pada ngumpul, kan aku kayak kiai yang belum makan. Mengarep-arep madiang. Nah, makanya ya, maaf kalau agak terlambat. Tapi nggak terlambat ya? Pas dong. Ini tadi agak terlambat nunggu Pak Bupati. Pak Bupati katanya udah meluncur ke sini, tapi sampai sekarang belum rawuh. Insya Allah bentar lagi. Gak usah. Sebenarnya tadi saya datang langsung maunya naik panggung, tapi informasi dari panitia Pak Bupatinya mau datang, kan yang menghargai beliau. Kita tunggu sebentar, ternyata bukan hanya sebentar, beberapa bentar. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Orang-orang yang beriman itu aktivitasnya tergambar dalam ayat yang saya bacakan tadi, sekaligus merupakan tanda-tanda orang yang imannya kuat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Insya Allah itu ada 5. Sekaligus ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berzikir kepada Allah yang membuat hati bergetar. Zikir yang sungguh-sungguh, zikir yang benar sampai hati bergetar. Nyebut asmane Gusti Allah, atine nganti jeduk, 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 jeduk. Nate napa mboten? Nate pas utangmu akeh. Ya pas utangnya oke wayahe nyaur. Krungu wong assalamualaikum jeduk jeduk. Ditagih, ditagih. Sering hatimu ya Allah jeduk jeduk jeduk, sesuk bayar kreditan. Ya Allah jeduk jeduk. Bukan seperti itu. Bergetarnya hati ketika zikir karena menyadari keberadaan Allah,
menyadari kekuasaan Allah, menyadari kebesaran dan keagungannya Gusti Allah. Bapak Ibu para jamaah, orang yang rajin berzikir jadi orang yang tidak sembarangan. Orang yang rajin berzikir derajatnya mulia, kedudukannya istimewa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, ana jalisu man dzakarani, aku selalu mendampingi orang yang berzikir kepadaku. Wong zikir niku didampingi Gusti Allah. Semangat, wong zikir niku dijejeri Gusti. Lah nek didampingi, dijejeri berarti dikancani Gusti. Wong zikir niku dadi koncone Gusti. Hebat enggak? Hebat. Koncone Gusti Allah. Orang terima koncone camat. Camat itu jabatan apa? Orang terima koncone lurah. Apa lurah? Koncone Gusti. Bapak sampean dadi koncone Pak Camat ngono wis gaya sampean. Pak Camat kuwi koncoku, gaya. Nggih. Apa maneh sampean dadi koncone bupati, tambah gaya. Pak Bupati dolokung. Tambah gaya. Apa maneh dadi koncone gubernur, tambah gaya. Apa meneh dadi koncone presiden, tambah gaya. Lha iki ora mung trimo koncone presiden, Bro. Koncone Gusti. Tapi sampean ya aja ngomong ngono, Gusti Allah iki kancaku, aja ngono. Lho wong zikir iki dikonconi Gusti. Gusti Allah iki kanca sing paling setia, paling hebat. Tidak ada kanca sing setiane kaya Gusti Allah. Leh ngonconi selamanya dunia akhirat. Liyane Gusti Allah sesungguhnya nggak ada kanca sejati yang setia sampai mati. Maaf. Sedekat-dekatnya teman kita itu mau menemani kita hanya sementara. Hui, malah nggak teke bakul sempol. Gang, bakul sempol munggah kon ceramah ngeteni aku. Wayang ngaji yang ngurusi panganan. Wes, nyawang rene. Halang ya bakul es pisan. Tolong dikondisikan. Maaf saudara-saudaraku para penjual sadyane ten Jawi mawon, jamaah yang pengen beli jamaahnya yang keluar kersane mboten ganggu ngaji. Setuju? Tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak berniat untuk menghalang-halangi rezeki panjenengan, kersane sami-sami sae dados sadyane ampun ten lebetipun lokasi ngaji. Nyuwun kanthi sanget. Sekaligus saya umumkan Bapak Ibu adik-adik para jamaah sing pengen jajan penjenengan mawon yang keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dunia ini sedekat-dekatnya orang yang menjadi teman sampean hanya mau menemani sementara. Halo? Siapa yang paling dekat dengan sampean? Ibu, mohon maaf, yang paling dekat dengan sampean selama ini adalah bojomu. Koyo paling deket-deket toh suamimu. Suamimu yang sering memetingkringi dirimu itu, mengeloni, nempel tubuhnya sama tubuhmu, kelet lengket.
itu hanya mau menemani dirimu selama dirimu masih hidup di dunia. Bojomu doyan dirimu mergo dirimu ceh urip. Dirimu mati, suamimu udah nggak mau lagi menemani dirimu, betul? Gayane leceh manten anyar, sevisi semisi, berjanji seia sekata, sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes. Andai kau bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau daun, aku jadi tangkainya. Andai kau api, aku jadi asapnya. Andai kau bantal, aku jadi ilernya. Andai kau hidung, aku jadi upelnya. Dan andai kau bokong, aku jadi entutnya. Bojomu gelem ngancani dirimu ya mergo dirimu ceh urip. Begitu dirimu mati, udah nggak mau lagi menemani dirimu, betul? Anakmu deket, kau kasihi, kau banggakan, kau biayai, sudah karu-karuan. Anakmu juga sama, mau menemani dirimu sepanjang dirimu masih hidup di dunia. Begitu dirimu mati, anak-anakmu udah nggak mau lagi menemani dirimu. Siapapun, saudaramu, sahabatmu, kerabatmu, tetanggamu, mau menemanimu selama dirimu masih hidup. Begitu dirimu mati, udah nggak ada lagi yang mau